Perkenalan yang tak terduga. Sunyi sepi. Seorang berjalan dengan kehampaan, melukis bayang-bayang di pinggiran trotoar jalan. Langkah kakinya menyendiri di bawah rembulan yang tertidur pulas. Matanya bersinar tersorot lampu kendaraan dan penerangan jalan di sebuah taman mini dekat dengan pertigaan antara menuju Tol Baros dan menuju Cimindi. Seorang pemuda duduk menyendiri di bangku kosong taman. Biasanya tempat itu dijadikan tempat pemberhentian supir mobil pengangkut barang yang kecapean atau ngantuk. Biasanya mereka berhenti dulu di pinggiran taman itu, mencari angin segar dan kopi hitam supaya tak ngantuk ketika melanjutkan perjalanan. Malam itu sedikit ramai. Tidak hanya pemuda itu, melainkan banyak orang yang sedang beristirahat sambil memesan kopi kepada pedagang asongan yang menjualnya menggunakan kendaraan bermotor. "Mas, pesan kopi hitam satu ya," kata pengemudi yang sedang istirahat dengan bersandar ke pohon di sebelahnya. Lalu pedagang itu menjawab, "Baik, ditunggu saja, akan kubuatkan. Manis atau sedang, Mas?" Ia kembali bertanya, "Biasa sajalah." Pedagang dan pembeli itu pun sama-sama menunggu. Pedagang menunggu untuk membuat terlebih dulu pesanan kopinya, dan sementara pembeli menunggu kopi itu jadi. Pengemudi itu sembari mengipas-ngipas wajahnya dengan peci yang ia kenakan. Keringat bercucuran membasahi sekujur tubuhnya. Seorang pemuda hanya bisa menatap kedua orang itu yang berada di depannya dengan memandang sekeliling. Kehidupan orang-orang itu berbeda-beda. Beberapa menit sesudahnya, pengendara mobil itu kembali berjalan, melanjutkan perjalanannya. Dilihat kembali, ada seorang pemuda yang keluar dari mobil Avanza hitam. Ia sama memesan kopi dan rokok. "Mas, buatkan kopinya 2 ya, dan rokok Marlboro 1 bungkus." "Dipercepat ya," kata pembeli itu. "Baik, ditunggu ya." Pemuda itu pun menunggu, lalu duduk di sebelah pemuda yang sedari tadi memperhatikan pedagang itu. Lalu pemuda itu bertanya, "Lagi apa, Mas?" "Sendiri saja," kata pembeli itu. "Iya, lagi cari angin saja," kata pemuda itu. "Masih bekerja atau masih kuliah?" dia bertanya. "Saya masih kuliah, kebetulan mau jalan pulang. Entah kenapa enak duduk di sini." "Oh, belum selesai membeli?" ia bertanya. Tiba-tiba pedagang memanggil, "Mas, ini sudah jadi." Pembeli itu mendekat. "Semua berapa, Mas?" Mengeluarkan uang dari dalam dompetnya. 30.000 saja, Mas." "Ini, Mas." Memberi uangnya berjumlah 30.000 dengan pecahan 10 ribuan. "Terima kasih, Mas, saya duluan," menyapa pemuda itu, lalu dia pergi dengan mobilnya. Pandangan pemuda itu pun memudar ketika mendengar klakson mobil kontainer yang melintas di jalan itu. Tak hanya suara yang menggelegar, tapi berat muatan mobil itu pun bergetar ke semua daerah dekat kontainer itu, yang membuat pemuda itu beralih pandangan. Pemuda itu pun mengeluarkan buah rambutan. Tak sengaja dia beli di dekat kampusnya. Memang tak sengaja ia beli karena tak tega melihat pedagangnya sudah lanjut usia. Ia hanya ingin membantu Pak Tua itu dengan membeli rambutannya, dan pemuda itu memakannya. 1 jam kemudian, pemuda itu pun hampir memakan rambutan setengahnya. Memang enak ketika memakan buah-buahan di tempat yang nyaman seperti itu.
Memang suasana sepi. Yang tadinya ada penjual kopi kini telah pergi ke tempat yang lain. Tinggallah pemuda itu sendiri, masih sama sebelum terarah yang ia inginkan. Memang ia suka akan tempat yang terlalu ramai seperti taman itu. Semakin malam, udara dingin pun menyapa dengan lembut, merasuki perlahan hingga jaket yang ia kenakan pun belum bisa menghangatkan tubuhnya. Entah apa yang ada dalam benaknya, ia masih setia duduk di taman itu. Seperti orang yang sedang gabut, bingung apa yang harus dilakukan. Lalu pemuda itu membuka ponselnya. Ia hanya melihat chat grup teman kampusnya, hanya iseng-iseng membaca tanpa membalasnya. Dilihatnya juga WhatsApp story, status kontak yang ada dalam WhatsApp. Pemuda itu pun membuka satu persatu. Ada yang sedang mempublish acaranya sendiri, ada yang sedang bucin, dan banyak yang memamerkan keadaannya untuk dilihat orang lain. Bibir pemuda itu hanya tersenyum melihat itu. Bagaimana tidak? Menurutnya hal yang membuang-buang waktu. Sebab baginya, waktu adalah keadaan yang harus digunakan dengan sebaik mungkin, dengan kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain. Semisal ketika makan saja, kebanyakan dari orang lain memfoto dulu, sudah selesai baru makan. Bila belum kenyang, berfoto dengan makanan yang ia makan. Menurut pemuda itu membuang-buang waktu saja. Di zaman sekarang bukan makannya yang lama, tapi melihatnya yang lama. Pemuda itu hampir membuka semua media sosial. Dilihatnya hampir sama kebanyakan dari orang-orang seperti itu. Lantas membuat matanya lelah dan malas. Lalu ia mematikan ponselnya. Dia masukkan ke dalam saku jaketnya di posisi sebelah kanan. Matanya pun penasaran akan taman itu. Pemuda itu pun berjalan-jalan kecil melihat sekeliling taman. Tamannya lumayan bersih, tak ada sampah satupun. Memang di sekitaran taman itu tempat sampah tertata rapi. Ragam bunga pun menghiasi taman itu. Taman yang tak luas hanya sebagai penghias pinggiran trotoar jalan setapak untuk mempercantik. Hanya dipenuhi bunga-bunga. Dilihat di sebelahnya pun ada beberapa pohon mahoni yang umurnya beratus-ratus tahun. Dilihat pohonnya pun besar ketika siang, mampu meneduhi taman. Dan mobil yang terparkir di sebelahnya pun di depannya dipenuhi pabrik-pabrik.